wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dalam suasana cuti bersama. Semoga yang masih cuti hari ini masih diberikan kewarasan, tetap sehat, selamat. Yang namanya teror masih tetap ada. Jadi jangan kaget teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang saling gugat OJK dan Investri buka bobroknya pinjol. Apa itu? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan yang sekarang kayaknya lagi panas ini ya, saya mau informasikan dulu buat teman-teman semuanya, terutama yang punya anak sudah gadis, yang ibu rumah tangga tidak terlalu paham dengan teknologi, terus kemudian orang tua. Ini ya, perlu perhatian sekali lagi. Banyak sekali saat ini orang yang dengan modus konten kreator sudah mencoba untuk mengambil data diri kalian. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi banyak sekali kan orang-orang yang coba untuk jadi konten kreator terus keluar, coba sebutkan ini nanti dikasih duit, coba ini nanti kan dikasih duit dan segala macamnya. Nah, ternyata dari semua ini ada modus-modus terselubung yang sempat dibuat sama konten kreator dan diharapkan jangan sampai ini terjadi pada keluarga kalian. Nah, contohnya seperti ini. Halo Kak, gue mau kasih lagi boleh nggak? Asal lo bisa ikut tips gue. Lo sedia gak? Oke, caranya gampang banget. Kalau misalkan gue berhasil tebak nama belakang lo bakal gue kasih uang gratis. Oke, sekarang caranya kalau misalkan gue tanya nama depan lo siapa? Stefani. Kalau misalkan gue tebak nama belakang lo Astuti, betul? Bukan. Agustina. Siapa? Tebaknya Agustina, lahirnya bulan Agustus. Ini gue betul? Betul. Tanggal, misalkan gue tebak tanggal 21. Jangan-jangan kita seumuran. Kakaknya berapa? Aku 97. Kalau Kak Stefani? 2000. Jadi 23 Agustus ya? 23 Agustus tahun 2000. Oke, karena tadi aku sudah salah menebaknya, berarti Kak Stefani berhak mendapatkan boleh dari aku. Selamat ya. Nah, tadi kan udah menang, nanti boleh bilang halo dulu ke orang tua yang akan lihat kamu di rumah. Silakan, halo, nama orang tua siapa? Selamat ya, saya lagi. Nomor handphonenya berapa ya buat saya kirim boleh? Oke, terima kasih banyak. Aman, dapat satu ini. Lanjut ya. Itu dia teman-teman ya, walaupun kita tahu bahwa kalau yang bentuknya seperti itu tidak akan bisa mampu menguras apapun dalam diri kita karena adanya kode OTP. Nah, perlu kalian sampaikan kepada keluarga kalian kode OTP apapun yang masuk ke dalam HP mereka, sampaikan langsung segera dihapus atau dibuang saja ya. Dan lagi, jangan pernah mau teriming-imingi oleh door prize atau apapun lah ya yang di pinggir-pinggir jalan ataupun yang di tempat-tempat keramaian. Jangan mau, sekalipun nanti uangnya dapat 100.000 ataupun dapat 50.000, perlu diperhatikan konten apa dulu yang mereka sedang buat. Kemudian jangan pernah mau di foto selfie dan segala macamnya. Kalau memang dia tidak bisa jebol di pinjol legal, pasti dia akan bisa mengejar di pinjol ilegal. Karena apa? Mereka hanya butuh data kita. Ingat ya, banyak orang yang memperjualbelikan nomor WhatsApp, banyak orang yang memperjualbelikan nomor rekening. Ya, itu hati-hati sekali. Dulu sewa WhatsApp, sekarang sudah sewa rekening. Hati-hati sekali, jangan sampai kita saat ini memang membutuhkan dana, tetapi kita melupakan hal-hal yang bisa mengancam nyawa kita selanjutnya. Hati-hati sekali teman-teman ya. Nah, lanjut lagi kita ya ke pokok pembahasan kita mengenai hal yang sedang panas saat ini ya, yaitu saling gugat antara Investri dan juga OJK. Sebelumnya banyak berada di mana-mana OJK mencari pemilik atau CEO dari Investri ini sampai ke luar negeri, bahkan polisi Interpol gara-gara sudah lari dari perusahaannya dan meninggalkan para lender dan juga hutang yang masih tersangkut di perusahaannya. Sekarang ini Investri sendiri menggugat OJK. Nah, ada apa ini saling gugat? Bahkan sebelumnya Aktif sempat buka suara mengatakan bahwa jangan sampai produk Investri yang sekarang ini sudah dicabut izinnya menghalangi produk pinjol-pinjol yang lain. Keputusan dari OJK untuk mencabut izin daripada Investri ini ya terus terang aja banyak hal positif terhadap industri ini, yaitu kembalinya kepercayaan para investor, terutama lender, yang positif terhadap industri di
fintech peer-to-peer lending ini. Ini ada apa dengan Investri? Jangan-jangan ada bobrok yang memang sedang ditutupin, ataupun ada main antara OJK dan Investri yang sekarang ini sedang ditutup-tutupi, jangan sampai terbuka ke permukaan, yang mana saat ini benar-benar sedang naik daun informasinya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman ya, kalau kita lihat Investri ini sendiri menggugat OJK atas dasar para lendernya tidak mau dibebankan atas hutang yang sudah terjadi, yang mengatakan bahwa si pemberi pinjaman wajib menanggung segala risikonya. Artinya para lender juga CEO-nya. Seperti yang terjadi pada pinjol-pinjol yang lainnya juga. Tetapi di sini kita akan cari tahu dulu ada apa di balik kebobrokan yang sebenarnya sedang ditutupi. Kita lihat dulu informasinya. Optimisme juga diutarakan oleh penyelenggara P2P lending Modalku. Arthur Adi Susanto, Country Head Modalku Indonesia, mengatakan berdasarkan studi yang dilakukan AFPI dan juga EY Parthenon, pada 2026 nanti diperkirakan akan ada gap financing sektor produktif mencapai 2.400 triliun rupiah. Gap tersebut yang menurut Arthur akan menjadi peluang pertumbuhan pendanaan P2P lending ke depan dan sangat menjanjikan. Nah, ini dia poin utamanya. Akan ada modal masuk ke Indonesia khusus untuk pinjol sebesar 2.400 triliun pada 2020-an. Nah, itulah mengapa kasus ini saling gugat, seolah-olah mencari pembenaran siapa yang benar, siapa yang salah, hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan untuk tercapainya investor ini tetap masuk ke Indonesia. Nah, kita lanjutkan lagi. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mengakui keberadaan judi online dan pinjaman online menjadi tantangan di masa depan. OJK memastikan untuk permasalahan judi online dan pinjaman online ilegal ini masuk dalam peta strategi OJK di 2025. Otoritas Jasa Keuangan mengakui keberadaan judi online dan pinjaman online menjadi tantangan di masa depan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, penanganan judol dan pinjol ini menjadi salah satu dari 4 tantangan eksternal yang diwaspadai OJK. Lalu peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk produk syariah dan selain pada sektor perbankan, dan penanganan entitas ilegal, baik pinjaman online yang ilegal, investasi ilegal atau bodong, dan transaksi keuangan ilegal seperti judi online. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, OJK membutuhkan anggaran sebesar 122 miliar rupiah. Anggaran ini termasuk untuk indikator kinerja utama mengenai tingkat penyelesaian pemeriksaan pengaduan yang berindikasi pelanggaran dan penanganan entitas ilegal, serta perlindungan konsumen sebesar 41,73 miliar rupiah. Nah, sudah dengar informasinya kan? OJK mengajukan anggaran khusus untuk pengaduan konsumen terkait dengan pinjol, baik legal ataupun ilegal, itu sebesar 41,73 miliar dari total anggaran sebesar 122 miliar. Tapi kenyataan yang kita terima di lapangan, ini anggaran khusus untuk 2025 sekarang teman-teman ya. Nah, kenyataannya kita terima di tahun 2024 pasti akan sama dengan tahun 2025, yaitu negara ataupun OJK tidak pernah hadir ketika adanya pengaduan tentang masyarakat khusus untuk pinjol. Apalagi terkait pinjol legal. Pinjol ilegal aja polisi mengatakan udah nggak usah dibayar, kata Pak Yusril nggak usah dibayar, biarkan saja. Kalau pinjol legal kita adukan, malah kita disuruh untuk cek hati-hati apakah itu pinjol legal ataupun pinjol ilegal. Artinya anggaran yang mereka minta kepada negara itu sia-sia karena tidak untuk kita. Tuh poinnya teman-teman ya. Jadi saya harapkan buat teman-teman semuanya sudah tahu istilah apa yang akan terjadi, sudah tahu apa yang akan kita terima ke depan. Jadi keputusan kepada kalian semuanya, apakah masih lanjut mau menggunakan pinjol atau tidak. Karena kalau dilihat ini semua efeknya ada kepada kita. Yang pertama, kalau semakin banyak orang yang menggunakan pinjol, investasi akan terus mengalir, otomatis akan ada masuk tuh 2.400 triliun orang yang akan menanamkan saham di pinjol. Kalau seandainya kita bersikeras bahwa pinjol sangat berbahaya untuk saya dan keluarga saya serta keturunan saya, karena sejauh ini saya sendiri pengguna pinjol, negara ataupun OJK tidak pernah hadir ketika saya mengadukan tentang kelakuan pinjol kepada saya. Ingat saja, saat ini saya harus perbaiki hidup saya, berarti saya harus perbaiki pola keuangan saya.
pertama. Kemudian saya akan hidup dengan uang yang saya punya. Nah itu poinnya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian melek, informasi terus bertambah. Jangan jadikan gengsi adalah tolak ukur utama dalam keluarga kalian. Tetap fokus saja, saat ini saya mau galbay karena saya tidak akan mau lagi terjerumus sama pinjol. Karena apa? Orang galbay saat ini dikejar-kejar sama marketing loh. Untuk apa? Ditawarin minjem lagi, ditawarin lagi pinjam ini, ditawarin lagi pinjam itu, biar terus-terusan kita tergerus. Yang artinya uang kita ini jangan sampai ada pada kita. Kalau bisa pindah lagi ke mereka, pindah lagi mereka. Kita cari lagi oleh bank tutup lama lagi, pindah lagi. Yang ujung-ujungnya data-data kita aja. Ya, jadi jangan mau. Ingat, kita masih ada keturunan, kita masih ada masa depan, kita masih ada keluarga. Jangan sampai kita jadi sasaran mereka-mereka orang-orang yang berduit. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian semuanya. Kuat mental, ingat satu tujuan, galbay jalan terbaik saat ini. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia. Akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.